إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa Allah muliakan. Mari kita syukuri nikmat ibadah di subuh kali ini. Sesungguhnya anugerah besar yang Allah hadiahkan kepada orang yang dipilih, salah satunya adalah selain ilmu, maka kemudahan untuk bisa beramal adalah poin penting kedua anugerah dan karunia, atau bahkan masuk kategori rizki. Rizki itu yang masuk kategori khusus punya beberapa tingkatan, jamaah sekalian. Rizki itu punya makna yang sangat luas, maka tiap hari Nabi SAW minta kepada Allah ilmu dan rizki itu digabungkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Digabungkan kebutuhan itu. Karena di antara rizki yang paling utama adalah ketika kita ditunjukkan apa yang harus kita kerjakan untuk bisa dapat surga itu. Ilmu kaitannya dengan urusan akhirat. Ini rezeki jamaah sekalian, dan harus selalu kita minta setiap waktu. Yang kedua, masuk kategori rezeki adalah bisa beramal atasnya, atas ilmu itu. Artinya tatkala Allah memberitahu kepada kita mana yang harus kita jalani, maka kemudian Allah memberi kekuatan pula kepada kita untuk bisa beramal. Itu juga bagian daripada rezeki. Dalam bait doa warzuqna tiba'ah warzuqna tinabah, potongannya demikian. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Bisa melakukan kebaikan itu rezeki, bisa meninggalkan keburukan itu rezeki. Ini karena masuk kategori amal. Kemudian anugerah Allah kepada hamba yang dipilih itu adalah keikhlasan, jamaah sekalian. Tidak semua orang bisa menjalani sesuatu kemudian benar-benar lillah saja, transaksi amal solehnya. Di antara perkara yang paling berat yang dihadirkan oleh seorang hamba dalam beramal itu niatnya, jemaah. Maka kalau seorang hamba bisa beramal soleh, kemudian dia ikhlas dalam mengerjakan amal tersebut, maka itu adalah rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan untuk membersihkan kotoran-kotoran dalam hati sehingga tidak ada yang lain kecuali hanya Allah saja. Itu rezeki. Dan puncaknya jemaah sekalian, rezeki yang istimewa atau masuk kategori khusus itu adalah sabar dan istiqomah. Seorang bisa beramal dalam waktu tertentu itu hal biasa. Tetapi seorang bisa sabar, tetap beribadah meski diuji. Ya, meski ditampar-tampar, tetap baik sangka sama Allah Subhanahu wa taala menjalani perintah. Karena tidak semua, banyak orang ketika sudah ditampar, diuji, ngambek, protes kepada Allah, bentuk protesnya itu fatal, yaitu dia meninggalkan kewajiban. Kenapa tidak nutup aurat lagi? Saya sudah posisi seperti ini, ujian saya tambah banyak. Akhirnya dia meninggalkan itu. Nah ini makanya karunia Allah Subhanahu wa taala bahkan masuk kategori karomah yang sering saya sampaikan dalam beberapa majelis, a'dhamul karomati luzumul istiqomah. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karomah yang paling agung itu tatkala orang melakukan kebaikan dan istiqomah. Semoga kita semua jemaah sekalian, di antara jawaban dari permintaan doa-doa kita kaitannya masalah rezeki, tidak luput daripada 4 perkara ini semoga. Jadi bukan hanya dikasih rezeki dunia, dikasih rezeki kesehatan, dikasih rezeki materi, dikasih rezeki keluarga, dikasih rezeki lingkungan tempat tinggal, teman yang baik. Tapi lebih di atas itu semua, rezeki yang memang khusus untuk hamba-hamba yang Allah kehendaki, diberitahu tentang urusan agama, ngerti tentang hal haram, ngerti tentang apa yang bisa menyelamatkan kita sampai akhirat. Diberi rezeki bisa beramal soleh, diberi rezeki bisa ikhlas dalam mengerjakan sesuatu, dan diberi rezeki bisa sabar dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin.
Tidak lupa jamaah sekalian, salawat beriring salam teruntuk junjungan kita Rasul mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Sungguh kali ini jamaah sekalian, saya tidak melanjutkan dulu surah Yasin yang telah kita bahas sampai kepada jejak-jejak kebaikan, yaitu bagaimana kita dalam hidup ini kemudian memiliki keran-keran yang terus bisa mengalir saat mungkin fisik kita sudah tidak bisa bergerak, terkait masalah athar. Itu poin terakhir yang pernah saya sampaikan, dan lanjutannya sejatinya adalah tentang beberapa contoh-contoh konkret dalam surah Yasin tentang sumber-sumber orang-orang yang merespon hidayah, ya, tentang ashabul qaryah, konteksnya demikian. Saya insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Di subuh kali ini ada hal yang serasa penting untuk saya sampaikan terkait tentang masalah ayat tauhid, yaitu terkait masalah sekelumit nasihat Luqman kepada putranya. Nasihatnya sebenarnya cukup panjang, tapi saya akan sampaikan di antara poin awal saja yang paling pokok. Allah abadikan dalam surah Luqman, surah 31, mulai ayat yang ke 13 dan selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan tatkala Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia dalam posisi memberikan nasihat, ngobrol memberikan nasihat. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, sebab karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Yang kedua, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami telah mewasiatkan kepada semua manusia biwalidayhi, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Fokus kepada ibu, hamalathu ummuh, ibunya telah mengandungnya, telah menghamilinya, wahnan ala wahnin, dalam posisi lemah dan semakin lemah, wa fisaluhu fi amain, dan menyusuinya secara khusus dalam masa 2 tahun. Anishkurli wali walidaik, agar kalian semua bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir. Jamaah sekalian, 2 poin ini yang kita akan ambil untuk tadabbur, nasihat di akhir zaman yang selalu harus kita dengungkan, karena semua permasalahan hari ini itu ternyata jamaah sekalian kita tidak mengaplikasikan 2 nasihat penting ini. Yang satu ini sebab, dua-duanya sebenarnya jamaah sekalian, sebab kegelisahan dalam hidup, sebab seringnya kita tertampar-tampar dalam kehidupan, baik urusan kita dengan orang tua, terlebih tatkala seseorang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. 2 dosa yang Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair meletakkannya pada deretan 10 pertama jemaah sekalian. Ya, bahkan asyirku billah ranking pertama. Ya, uququl walidain juga masuk dalam deretan 10 pertama Al-Kabair. Artinya jemaah sekalian, menarik untuk selalu kita dengungkan nasihat ini, karena sesungguhnya hari ini kita di fase-fase ujian. Fase-fase ujian itu kalau kita introspeksinya, modelnya adalah jari ini selalu menunjuk ke depan, itu bahasanya gitu Pak. Jadi menunjuk ke depan tuh nggak pernah menyadari kesalahan diri. Pokoknya yang salah sekelilingnya. Ini gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini. Tidak pernah kemudian jari ini memfokuskan untuk menghisap diri. Oh iya, sholat saya ini belum benar ya. Oh iya, saya belum perhatian masalah cari harta. Oh iya, masih bercampur harta ini dengan perkara-perkara riba. Kita nggak pernah menghisap diri kita. Itu sejatinya Allah akan menutup diri kita dari bisa kita mengambil hikmah. Jadi nggak pernah bisa mengambil hikmah jemaah. Padahal rumus seseorang hamba mendapatkan pelajaran, jadi dia bisa mendapat pelajaran, bisa mengambil kesimpulan, itu setelah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hikmah. Dan kalau Allah sudah menutup hikmah itu berat sekali.
Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang Allah kasih hikmah, maka dialah orang yang berpotensi mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Artinya kalau hikmah itu ditutup, mata kita nggak bisa melihat, Pak, apa-apa nggak bisa diambil pelajarannya, Pak. Padahal ujian itu tujuannya untuk supaya kita bisa mengambil pelajaran. Jadi dua dosa ini, satu menyekutukan Allah, yang kedua uququl walidain. Maka dua nasihat pokok pertama Luqman kepada anaknya, yang pertama adalah poin itu. Wa idh qala Luqmanu libnihi. Ini sebenarnya berbicara pula tentang topik obrolan orang tua dengan anak-anaknya jamaah. Jadi di sini berbicara tentang isi topik pentingnya apa yang menjadikan sebab keberkahan hidup, ketenangan hidup, kita mendapatkan solusi dosa-dosa yang terkait tentang poin ini itu penting sekali, Pak. Orang dicabut jaminan keamanannya, salah satunya syirik. Orang dibalas cash dosanya, dosa tersebut namanya uququl walidain, tertampar-tampar. Saya mendapat testimoni banyak dari beberapa teman-teman mutawif jamaah sekalian yang mendampingi jamaah haji, terlebih adalah paling sering mendampingi jamaah umrah. Beberapa orang itu selalu kalimat-kalimat yang nyangkut tentang dosa, yang cash balasannya, itu selalu menyebut satu tentang masalah riba, yang kedua adalah uququl walidain. Kullu dzunub yu'akhir lahu li sahibi. Setiap dosa, kata Nabi, itu akan diakhirkan balasannya untuk pelakunya, yaitu umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini umatnya Muhammad dikasih dispensasi, diskon waktu pembalasan. Jadi nggak langsung turun hujan batu, nggak langsung dibalik buminya, nggak langsung disambar petir, gitu ya. Kesempatan untuk bertobatnya lumayan, Pak, Allah kasih. Illa uququl walidain fa inna ma yu'ajjalu lahu li sahibi. Kecuali durhaka kepada orang tua, maka itu akan disegerakan untuk pelakunya. Terakhir ya Mas sekalian, ketemu hamba Allah berangkat dengan satu travel yang grade-nya grade A. Jarang terjadi permasalahan. Kalaupun terjadi permasalahan, penanganannya cepat. Contoh, semua pasti pernah merasakan masa-masa kredit sehingga banyak itu masalah di bab hotel. Ya, semua pasti pernah mengalami di musim Desember atau Januari, ganti hotel dan sebagainya. Itu kadang selalu ada. Ya, kalau sudah puncak-puncak padatnya dan sebagainya, ada oknum-oknum yang memang sengaja mempermainkan. Itu memang ada, tapi cari solusinya nggak sampai 2 jam beres. Orang jamaah sudah dapat hotel lagi. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, waktu ini yang saya ceritakan bukan ada masalah, normal, lancar semuanya, fasilitas lengkap, pelayanan bagus dan sebagainya. Tapi jamaah sekalian, kenapa di antara sekian banyak orang ada beberapa hamba Allah yang ditamparnya itu berulang-ulang dan bukan main-main, jamaah sekalian. Sampai kemudian ada beberapa kisah dari beberapa mutawif yang memang menceritakan fulan ini sikapnya begini-begini, dan salah satu kalimat yang disebut adalah itu orang tuanya dimarah-marahin sampai nangis. Contoh kalimat-kalimat seperti itu tidak sedikit jemaah sekalian. Orang tuanya dimarah-marahin sampai nangis. Kaitannya juga dengan anak, ya, itu dipermalukan di depan jamaah yang lain sehingga anaknya itu malu. Jadi kaitannya dengan interaksi, kaitannya dengan orang tua, interaksi kaitannya dengan bawah. Dan itu bukan satu kisah jamaah sekalian. Sekian banyak orang yang berangkat yang ditampar-tampar gitu. Ada aja yang barangnya keselip, ada yang barangnya hilang, kadang macam-macam. Ternyata jamaah sekalian Allah muliakan, kalau kita muhasabah dari hadis yang tadi saya bacakan, setiap dosa itu ditunda balasannya kecuali durhaka kepada orang tua. Dalam beberapa redaksi yang lain, kaitannya juga dosa riba itu juga Allah Subhanahu wa taala segerakan. Karena setiap perkara yang langsung dinyatakan aku perangi dia, itu suasana diperangi itu jamaah sekalian berdampak kepada ketenangan di dalam kehidupan. Itu pasti
Artinya seakan-akan kegelisahan itu dirasakan. Bahkan seperti orang gila bahasanya. Orang gila itu bingung kita hari mau ngapain ya mas kalian. Dampak dari riba. Lihat hari ini bagaimana kasus bunuh diri meningkat karena terjerat pinjaman online dan sebagainya. Itu nggak sedikit jamaah sekalian. Memang ujungnya bisa berujung kepada perilaku seperti orang gila. Dan begitulah yang Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita warningnya. Dosa ini jamaah sekalian. Ya, jadi syirik, durhaka sama orang tua. Maka nasihat pokok Luqman kepada anaknya satu itu. Nah, jamaah sekalian, di sini juga ada sisi pelajarannya lain selain isi topiknya. Topik bahwasanya sebab kegelisahan hidup itu dari dosa ini. Tapi menarik pula bahwasanya kegelisahan atau hilangnya ketenangan dalam hidup itu juga ada pada bagaimana metodologi Quran menceritakan Luqman memberi nasihat kepada keluarganya, yaitu bab dialog. Bab dialog. Jamaah sekalian, di dalam Al-Quran itu ada sekian banyak dialog, khiwarul aba ma'al abna, ya, percakapan antara orang tua dan anak. Sekitar 17 percakapan, 14-nya adalah percakapan ayah kepada orang tuanya, ya, ayah kepada orang tuanya. Jumlahnya menduduki ranking pertama. Percakapan paling banyak ayah kepada orang tuanya. Ya, ayah kepada anak-anaknya. Ya. Ini jamaah yang Allah muliakan menunjukkan betapa dialog itu adalah perkara yang juga bisa menghadirkan ketenangan di dalam kehidupan. Komunikasi jamaah sekalian. Wa idh qala dari kata qaul, kemudian wa wassaina. Wassaina ini juga bahasa dialog yang cukup istimewa. Kalimatnya dari kata wassa. Jadi dalam Al-Quran itu wasiat itu bentuknya ada wassa sama auso jamaah sekalian. Bedanya di mana? Kalau ini aslinya maknanya sama-sama wasiat ya. Kalau auso itu wasiat biasa ya. Jadi isinya tentang masalah al-umur al-madiyah, tentang material atau bendawi. Sementara kalau wassa dalam literatur tafsir disebutkan lil mubalaghah atau litasydid alal wasiyah. Sesuatu yang menunjukkan sangat pentingnya isi wasiat. Jadi bukan wasiat biasa. Dan ini adalah urusan masalah diniyah, masalah urusan agama. Wasiat dalam urusan agama. Dan ini seakan-akan harus dilakukan, Pak. Seakan-akan sudah menjadi sebuah kewajiban. Kalau sudah bunyinya wasso, kalimatnya begitu. Artinya apa? Kalau ada ayat yang kita dengar dalam Al-Quran, bunyinya kalimat seperti itu, kami wasiatkan. Nah, itu berarti kita tidak boleh tidak serius, jemaah sekalian. Ya, karena sebuah wasiat itu pasti akan disampaikan, menunjukkan apa yang ingin dipesankan itu sangat penting. Dan yang kedua adalah ini adalah perkara serius, ya. Kaitannya apa? Pasti kaitannya dengan kebahagiaan kita, pasti, Pak. Jadi kita yakini kalau ada perintah larangan. Jadi dalam Quran itu jamaah, sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang sangat penting itu tandanya ada beberapa. Satu, diawali dengan sumpah. Di setiap qasam, wal duha, wal asr, itu semua isinya penting. Wal adiyat, itu tandanya Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Jamaah bisa bayangkan sesama makhluk kita, sama makhluk. Orang tua sama anak. Anak nggak percaya dengan apa yang kita sampaikan. Kita sampai bersumpah, lo dia tetap cengengesan. Itu gimana, Pak? Suasana hati kita. Kita ini, Pak, makhluk yang punya banyak kekurangan ini. Ketika kemudian kita sampai ngotot bersumpah, menunjukkan ini penting, anak harus percaya, ternyata dia malah cengengesan. Ini repot, Pak. Ini makhluk jemaah sekalian. Sumpah itu dilakukan pasti untuk sesuatu yang penting. Tidak ada ceritanya demi disambar geledek soto di sana itu enak. Tidak terlalu penting itu, Pak. Ngapain hanya cerita soto kita sampai berani disambar geledek? Ya, pasti sumpah itu untuk sesuatu yang penting. Itu bahasa Quran. Yang kedua, sesuatu yang penting yang Allah sampaikan itu
tandanya yang kedua adalah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nanti dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan di surah Al-Baqarah 104. Ya ayyuhalladzina amanu yang pertama kali, la taqulu ra'ina. Nanti ada keterangan di situ dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Idza sami'tumullahu yaqulu ya ayyuhalladzina amanu far'aha sam'ak. Kalau Anda mendengar ayat berfirman, hai orang-orang yang beriman, begitu ya. Jadi Allah berfirman dalam ayat, hai orang-orang beriman, far'aha sam'ak, pasang telinga Anda baik-baik mendengar ayat ini. Fa innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Karena pasti ada sesuatu yang penting, Allah ingin menyuruh kebaikan. Kalau kita mengerjakan, kita akan dapat kebaikan yang banyak. Ataupun Allah ingin menghabarkan satu keburukan. Jangan sampai kita mengerjakan keburukan itu, karena ujungnya pasti petaka. Nah itu kalau diawali ya ayyuhalladzina amanu serius Pak. Yang ketiga, sebuah ayat yang diawali dengan kalimat wasso, ya, atau auso, kami wasiatkan. Nah itu berarti isinya penting, serius, dan semua yang serius pasti terkait dengan keselamatan dan kebahagiaan kita. Lil mubalaghah litasydid alal wasiyah, untuk menunjukkan wasiat yang sangat istimewa atau bukan wasiat biasa. Ya. Jamaah, kemudian kita bisa memahami bahwasanya nasihat yang ada dalam ayat ini menunjukkan isi betapa orang tua itu ketika berbicara tidak selalu berbicara tentang masalah urusan duniawi. Bahwasanya perkara yang paling pokok dan masuk dalam kategori sangat urgen, penting, harus disampaikan itu adalah urusan kaitannya keselamatan ukhrawiyah. Dan inilah yang dilakukan oleh Luqman serta orang-orang soleh sebelumnya, nabi-nabi sebelum orang-orang yang hidup sebelumnya sampai daripada Nabi Adam alaihissalam, semua isinya pertama kali dakwah tauhid. Pasti itu Pak, nasihatnya kepada individu, personal, lingkup keluarga, masyarakat, itu adalah isinya tentang tauhid. Pertama kali semua. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap rasul, pada setiap umat itu seorang rasul. Isi tugas pokoknya mereka adalah ani'budullaha. Nah ini tidak titik, masih koma. Ani'budullaha wajtanibut taghut, agar semua orang itu beribadah kepada Allah dan menjauhi perkara yang tidak disuka oleh Allah, yaitu yang melampaui batas, namanya taghut. At-taghut dari kata togho, pekerjaannya togho, pelakunya namanya taghut. Siapa itu? Banyak tafsirnya. Umar bin Khattab mengatakan at-taghutu ay asyaiton. Taghut itu sama dengan setan. Artinya kita ini kalau beribadah kepada Allah ya jangan pula ngabdi sama setan gitu. Makna yang paling luas at-taghut adalah seorang yang melampaui batasannya sebagai makhluk. Ya, kayak Fir'aun itu disebut taghut, Pak. Kenapa? Karena melampaui batas kapasitasnya sebagai makhluk. Makhluk itu tidak ada yang diibadahi Pak. Nah dia mengklaim saya harus diibadahi. Ana rabbukumul a'la. Maka Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah datang kepadanya karena dia telah melampaui batas. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pekerjaannya namanya tagha, orangnya namanya. Jadi semua yang melampaui batasnya sebagai makhluk, ya, maka dia disebut tagha. Nah, isi dakwah para nabi itu demikian, Pak. Begitu pula yang mereka paling khawatirkan kepada keluarganya dalam obrolan-obrolan khususnya, ya demikian jamaah sekalian. Allahumma shayyiban nafi'an, semoga hujannya barokah, Allah turunkan. Jadi jamaah sekalian, isi topik nasihat-nasihat orang-orang soleh dahulu, para nabi itu ya ini, nggak ada yang lain. Saya contohkan Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau itu meninggal, ya. Am kuntum syuhada'a, Allah berikan dalam surah Al-Baqarah 132 dan seterusnya.
Am kuntum syuhada, apakah kamu menjadi saksi? Idh hadara Ya'qub al-maut, ketika Yakub itu datang kepadanya kematian. Idh qala li banihi, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'dina, kalian semua nyembah siapa setelah bapak ini tidak ada? Ya, kalian tuh nyembah siapa? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami kata anak-anaknya menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu yang disembah oleh ayah-ayah kita semua. Bocor, Pak. Ada tetesan bocor. Bergeser sedikit mungkin, Pak, ya. Jadi isi topik orang tua dahulu dalam menyampaikan nasihat itu demikian. Nah, titik poinnya di mana, jemaah? Nasihat seperti ini tidak akan mungkin tersampaikan kalau suasananya tidak nyaman. Ini titik poinnya. Ya, komunikasi seperti ini tidak akan bisa tersampaikan kalau kita penyampai dan anak atau audien yang kita sampaikan dalam kondisi suasana yang tidak nyaman. Artinya apa, jemaah sekalian? Jadi membangun suasana itu dulu, ya, membangun suasana itu dulu. Karena kalau tidak nyaman, aslinya artinya bukan dialog lagi, tetapi cuman tanya jawab, ya, cuman tanya jawab, ya. Sudah makan, sudah. Sudah sholat, sudah. Itu yang bisa, hanya itu yang akan bisa kita sampaikan. Jadi bahasa-bahasa formal dan bahasa-bahasa ya hanya sekedar pemanis di bibir, pokoknya basa-basi lah gitu. Ini suasana yang tidak nyaman. Ini berlaku kepada orang tua dan anak, anak kepada orang tua, suami dan istri, istri kepada suaminya. Suasana yang tidak nyaman itu, obrolan itu hanya sekedar tanya jawab, itu pasti, Pak. Sehingga topik-topik seperti isi nasihat itu susah ketika disampaikan dalam kondisi suasana hati tidak nyaman. Maka bahasa Al-Quran surah Luqman tadi, wa huwa ya'idu, bukan hanya qala atau sa'ala. Sa'ala itu bertanya, Pak, ya, tetapi bahasanya adalah ya'idu, wa'adha ya'idu, ujungnya nanti mau'idhah. Jadi obrolan, Pak, sebuah nasihat yang berangkat dari obrolan. Nah, ini penting untuk kita sama-sama muhasabi, jamaah sekalian. Ternyata suasana hati itu penting. Melihat suasana hati untuk bisa menyampaikan nasihat itu juga penting. Maka dalam metodologi dakwah, dan ini juga dalam ilmu komunikasi Islam, sebuah komunikasi efektif itu bukan hanya sekedar pembicaranya bagus, bukan hanya sekedar topiknya bagus, tetapi adalah cara menyampaikan poin penting itu kepada audiensnya itu adalah bagus. Maksud cara itu berarti ngerti waktunya. Ya, ngerti waktu itu begini, jemaah sekalian. Jadi kapan harus saya sampaikan? Ya. Ini ada ilmu sendiri, jemaah sekalian. Dulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditegur ketika akan berdakwah di satu kampung, melintasi 7 orang yang sedang mabuk, Pak. Orang yang mabuk lebih dari 1, 7 orang peminum khamr. Kemungkaran atau tidak, Pak? Kemungkaran. Hadis Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran, ini rumus dasarnya, maka dia hendaklah merubahnya dengan tangannya. Yadun dijelaskan oleh para ulama dalam syarah, salah satu maknanya adalah power, simbol kekuatan. Bukan kemungkaran langsung tempeleng, itu bukan, Pak, tapi simbol kekuatan. Amar ma'ruf itu efektifnya satu kalau dengan ilmu, yang kedua adalah dengan power, ya. Jadi kalau ini tidak, salah satu dari dua ini tidak ada, tidak efektif, jamaah sekalian, amar ma'ruf.
Jadi ilmu untuk semakin kita yakin memberitahu bahwasanya yang saya kasih tahu ini benar, ini dasarnya ada, dalilnya ada. Ma'ruf itu harus ada ilmu. Yang kedua adalah tadi punya power. Karena tidak semua nasihat kemudian gampang sampai gara-gara power untuk melontarkannya tidak kuat. Ya, mungkin perlu orang yang punya otoritas, yang didengar. Mungkin di situ lingkupnya Pak RT, mungkin yang punya power Pak RT-nya. Mungkin itu ada lingkup perusahaan yang punya power, nggak pengawas nggak bisa, mungkin jabatan yang lebih tinggi di atasnya. Syaratnya memang itu jamaah sekalian. Nggak bisa lewat lisan kita, maka kita sampaikan kepada orang yang kita rasa punya power. Nah ini amar ma'ruf jamaah sekalian. Nah nasihat seperti itu jamaah sekalian nggak akan bisa. Komunikasi itu ternyata tidak yang sekedar wah ini isinya bagus nih, tapi mengetahui waktunya, caranya. Maka Syekhul Islam menunda menegur 7 orang tadi. Pertama kenapa? Ini ada satu kaidah dalam hukum usul fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kita mungkin penting mencari kemaslahatan atau kebaikan, tapi ternyata mencegah dari suatu keburukan yang akan timbul lebih besar itu harus lebih didahulukan dibanding kita cari manfaat, ya. Apalagi kalau mungkin kemanfaatannya tidak sampai kepada derajat wajib. Kalau derajat wajib saja boleh ditunda kaitannya daripada kita akan mendapatkan madarat yang lebih besar kalau mengerjakan sekarang, gitu ya. Apalagi cuman perkara sunnah, ya. Nah, perkara sunnah, jangan sampai kemudian kita mengejar perkara sunnah itu, tapi ternyata madarat yang datang dampaknya jauh lebih besar dibanding kebermanfaatannya. Maka beliau tujuannya tadi kan berdakwah ke satu kampung, dan pertimbangannya adalah ketika 7 ini sudah langsung saya beritahu sekarang, satu, power saya belum ada. Makanya dai-dai yang berhasil dakwah di beberapa kampung-kampung itu rata-rata menggait dulu backing dalam tanda kutip jemaah sekalian, pendukung dakwah dari kampung tersebut, sehingga kalau ada apa-apa bukan kita yang maju Pak, ya orang kampung itulah yang maju, Pak RT-nya yang maju, kepala desanya yang maju, tokoh ini yang maju, ya. Memang begitu dalam dakwah jemaah sekalian, dalam dakwah. Jadi jamaah yang Allah muliakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bukan berarti ridho dengan kemungkaran, tapi sekedar menunda. Nah, mengetahui tentang waktu dalam menyampaikan ini penting, ya. Kemudian saya mencontohkan, sering ada orang bertanya, saya ngasih tahu suami begini susah, suami juga mengatakan saya sudah kasih tahu istri saya begini susah, saya sudah ngasih tahu anak saya begini susah. Jamaah sekalian, terkadang sebuah kebaikan itu ditolak bukan karena kebaikan itu tidak difahami oleh dirinya. Banyak hal, ada yang kaitannya dengan melihat orangnya, ya. Banyak orang yang seperti itu ya mas sekalian, melihat siapa sih lo, gitu ya. Makanya dipilih Nabi SAW itu bukan sembarangan ya mas sekalian. Sejak dahulu punya gelar Al-Amin, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, artinya orang tuh nggak mungkin nggak percaya. Maka Nabi pernah ngetes, kira-kira apa pendapat kalian kalau aku menghabarkan dari balik bukit ini akan ada rombongan musuh yang akan nyerang kalian. Itu tesnya Nabi sebelum Nabi berdakwah tentang pertama kali tentang tauhid, ya, sehingga nanti mencak-mencak itu keluarganya termasuk Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Loh, tadi katanya percaya. Percaya enggak kalau saya kabarkan ini musuh dari balik bukit ini akan nyerang kita? Percaya. Siapa yang enggak percaya sama Nabi Muhammad? Nah, jadi Nabi itu memastikan dulu audiennya ini percaya dengan omongannya, ya. Karena ada orang yang ketika ngomong itu meskipun bagus enggak dipercaya Pak. Nah ini juga penting. Berarti lewat orang lain lah yang ngomong. Lihat orangnya ada, atau lihat juga cara dia nasihatin. Suatu ketika ada jamaah sekalian, ini juga ummahatnya membawa 3 dus dalam mobilnya pakaian di masa jahiliyah. Ini kisah nyata yang saya sampaikan. Beliau sekarang sudah pindah ke Bandung, ya, suami pindah tugas ke Bandung. Dulu membawa 3 dus pakaian jahiliyahnya mahal-mahal Pak dan sebagainya. Ya, bingung mau diapain, sudah berhijab.
Ya, beliau bercerita ya mas sekalian. Saya dulu ikut kajian gini dan sebagainya. Eh, Salah satunya apa namanya terlalu keras menyuruh saya dan memvonis saya kaitannya dengan masalah hijab. Jadi ternyata mas kalian beliau tuh ngerti hijab itu wajib gitu. Terkadang suasana hati menjadikan seseorang tersebut kemudian tidak senang sama sekalian. Padahal itu air yang bersih, air yang bening, air yang manfaat. Nasihat itu kan seperti air itu sama sekalian. Tetapi kadang di sana wajib loh, memang di sini nggak wajib. Sama hukumnya wajib. Cuman akhirnya kemudian merespon dengan baik. Salah satunya adalah cara menyampaikan bagaimana sayangnya Allah kepada perempuan. Akhirnya diterima dengan baik. Itu 3 dus pakainya dibawa Pak semuanya. Ya, ini jamaah yang Allah muliakan. Jadi tidak serta merta orang itu menolak nasihat karena apa namanya nggak paham. Belum tentu bisa sudah paham Pak. Tapi terkait masalah cara, maka cara itu termasuk metodologi yang terus harus digali Pak. Melihat waktu anak-anak dalam psikologi Islam jamaah sekalian, laki-laki terutama, itu kalau perutnya masih lapar dikasih tahu itu tidak masuk Pak. Tidak masuk. Dan itu berlaku kepada semua laki-laki termasuk yang dewasa. Lelahnya, dan ini jadi ini ada mangkok. Mangkok ini kosong Pak. Laki-laki itu yang pertama kali itu berhajat kepada pemenuhan syahwat. Syahwat perut, syahwat yang lain. Nah kalau sudah dicukup, baru dia bisa diisi dengan yang lainnya. Maka kalau ini diisi langsung sementara kebutuhan syahwat belum dipenuhi, kalau psikologis laki-laki itu pasti mudah menolak apa yang tadi dimasukkan, pasti itu. Apa itu contoh? Capek, berarti kebutuhan syahwatnya istirahat. Maka berarti nggak akan masuk nasihat kalau nasihatin laki-laki saat capek. Nah ini ibu-ibu harus tahu gitu. Ya, baru datang langsung diberondong dengan ceramah ini nggak masuk Pak, nggak bisa. Harus ngerti dulu, istirahat dulu suaminya. Seperti Ibunda Khadijah tidak bertanya apapun ketika Rasulullah bilang zammiluni, zammiluni, zammiluni. Langsung nggak usah bertanya, ada apa? Cerita sekarang, please. Kalau nggak cerita berarti nggak percaya atau jangan-jangan di luar ada tempat cerita sehingga malas cerita sama saya. Oh, saya tanya tambah panjang nih Pak. Ya biarin dulu, dilayani dulu. Kasih minum dulu, kasih makan, istirahat, sepatunya dulu dilepas dulu nih ya. Sepatu belum dilepas sudah diberondong dengan itu. Saya sering bilang kepada ibu-ibu demikian. Ya, mungkin nasihat ibu yang habis datang kajian itu benar, tapi nggak ngerti waktu, nggak bisa, nggak bisa. Apalagi tipikal apa wanita dengan laki-laki itu kan posisinya di bawah jamaah sekalian. Laki-laki di atas sebagai kawam. Air, nasihat itu kan gambarnya seperti air. Kalau dari atas turun ke bawah mudah. Berarti seakan-akan kalau wanita menyampaikan nasihat kepada laki-laki itu seperti menaikkan air dari bawah ke atas. Nah, dari sini saja itu naikkan udah berat, apalagi timingnya nggak tepat, berat lagi Pak. Ya, apalagi sifat kawam. Sifat kawam itu lebih protektif. Karena apa? Karena jiwa pemimpin. Makanya seorang laki-laki ketika punya masalah enggan bercerita lebih dulu karena menunjukkan kelemahan kalau bercerita belum ada solusi. Curhat bagi laki-laki itu indikasi kelemahan kalau belum ada solusi. Oh, udah mentok, nah barulah nanti dia akan bertanya. Kalau perempuan enggak, pokoknya ketemu masalah pertama kali hasrat untuk bercerita. Kalau nggak ada yang diceritakan ditulis dalam statusnya. Nah begitulah. Itu perempuan. Dia nggak bisa menahan itu. Ujiannya di sana Pak. Makanya mereka itu berhajat kepada telinga yang mendengar. Hari ini jamaah sekalian banyaknya terjadi persingkuhan dimanapun itu karena kita tidak pahami bahwa pasangan kita itu butuh didengar ucapannya. Sehingga mereka mencari telinga-telinga yang tidak bertanggung jawab dimanapun yang merasa mau mendengar. Didengarnya perempuan itu bercerita itu kenyamanan tersendiri bagi perempuan. Ya, jadi perempuan tuh hatinya nyaman kalau ditanggapi obrolannya. Meskipun cuman ketika mendengar kita tidur gitu Pak. Itu sudah cukup senang Pak. Kenapa? Karena berceritanya seorang perempuan tidak berhajat langsung kepada solusi. Ini penting. Jadi perempuan kalau bercerita itu tidak langsung meminta solusi Pak sejatinya. Meskipun kita merespon cerita perempuan jump to conclusion, selalu loncat kepada
kesimpulan, padahal enggak. Oh berarti mas sebelah itu mobilnya baru, itu kan ceritanya perempuan gitu Pak. Kalau laki-laki di otaknya nerima informasi itu apa? Langsung kepada kesimpulan, berarti istriku perlu mobil. Padahal belum tentu Pak. Dia hanya bercerita, karena perempuan itu berceritanya ingin langsung diungkapkan semua. Oh laki-laki enggak. Nah seperti itu psikologis yang berbeda jemaah sekalian. Sifat qawam pada laki-laki yang kalau ada masalah pun dia gengsi bercerita kalau belum ketemu solusi. Setelah ketemu solusi baru dia bercerita, mah kemarin itu ada masalah tapi dah alhamdulillah aman semuanya. Nah itu baru dia cerita Pak. Kenapa? Sudah ada solusinya. Itu jiwa pemimpin. Egoismenya ada. Makanya tadi nggak ngerti waktu memberi nasihat, nggak bisa. Anak-anak ya, baru datang habis main habis apa langsung diceramahi, nggak masuk Pak. Dikasih makan dulu, suruh mandi dulu. Itu SOP tanpa langsung seperti itu jemaah sekalian. Terutama laki-laki, terutama anak laki-laki. Berhajat pertama kali adalah syahwatnya, syahwat perutnya. Kalau lelah ya istirahat. Kalau ngantuk berarti suruh tidur dulu. Itu syahwat semua Pak, urusan syahwat semua itu jemaah sekalian. Kalau itu sudah cukup, nah barulah nasihat itu waktu yang tepat untuk menyampaikan. Kemudian kaitannya dengan cara, oh ini tidak dijatuhkan di depan umum, atau mungkin dengan cara membanding-bandingkan. Nanti dalam bahasa-bahasa pendidikan banyak dibahas demikian. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, inti yang disampaikan oleh Luqman ini kita belum menitik beratkan tentang apa bahayanya dua perkara itu secara rinci, tapi baru membahas terkait masalah topik utamanya, pentingnya topik utama, kemudian bagaimana Luqman itu bisa menyampaikan dengan baik nasihat ini sehingga menggunakan kalimat ya'iduhu, yang kedua wasso, ya, wasso. Nah ini penting jemaah sekalian. Kaitannya dengan syirik serta uququl walidain, kalau kita tarik garis besar jemaah sekalian, satu berpijak kepada kalimat talbiyah, labbaika la syarika lak labbaik, ujungnya demikian. Ini juga password keamanan yang semua kita harus paham. Mekah Mukarramah dulu jemaah sekalian, sebelum masuk berhala-berhala itu kedamaiannya Masya Allah, meskipun berbeda orang, ya berbeda suku, Koryah, ngumpul jadilah Ummul Qura. Aslinya gitu, nama lainnya Mekah itu Ummul Qura. Qura itu jamak dari Koryah, kampung, terutama orang-orang Yaman. Ya, makanya nanti waktu itu Nabi Ismail menikah dengan anak tokoh suku Jurhum dari Yaman juga Pak. Damai, tenang, ya tinggal di sana. Kegelisahan masyarakatnya mulai itu tatkala ada patung yang sudah dibawa dalam perjalanan. Jadi kalau mereka berdagang atau apa di tengah jalan ketemu apa bawa pulang. Ya, lihat ada kaum yang kayaknya enak betul nih, ada persembahannya, ada yang dilihat, ada yang ditangisi, ada yang dielus-elus, ada yang ya wujudnya berhala. Bawa aja ke sana, dibawa jamaah sekalian. Maka sejak saat itulah sampai nanti Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah, dikit-dikit berbicara emosi, pedang, terus begitu jamaah sekalian. Maka sejak Fathu Mekah, Rasulullah SAW kemudian menghancurkan semua berhala-berhala, kembali ke tentramannya. Sehingga hari ini, sampai hari ini, setiap orang yang melintasi miqat menuju Mekah wajib ucapkan kalimat talbiyah. Bukan hanya sekedar kalimat manasik, tapi juga password keamanan, berjanji kepada Allah tidak syirik. Dari sini bagian akhir saya menyampaikan kesimpulan. Maka kegelisahan apapun dalam kehidupan kita, coba kita cek terkait masalah dosa-dosa ini jemaah sekalian. Bentuk penyekutuan kepada Allah itu bukan hanya sekedar wujud berhala yang ada wujudnya Pak. Maksudnya maka naman khutan ala surah, jadi berhala ini terakhir saya sampaikan, berhala itu ada dua. Satu, bahasa Quran namanya sonamun, jamaknya asnam. Yang kedua, berhala itu adalah wasan, jamaknya al-authan. Bedanya apa?
Kalau sonam maka manhutan ala surah. Berhala itu terpahat membentuk satu makhluk tertentu. Ya, patung gitu, Pak. Kalau sonam berhala juga, tapi wujudnya nggak seperti itu. Tapi fungsinya sama. Ditakuti, ditaati, dicintai, melampaui daripada taat dan cintanya seseorang serta takutnya seseorang kepada Allah. Apa itu? Berhala bisa jadi pemimpin perusahaan kita. Bisa jadi berhala nggak? Bisa. Halal haram menentukan dia. Sholat tidak sholat penentunya dia. Tutup aurat atau buka aurat penentunya dia. Ya, uang kita, pekerjaan kita bisa lebih cintai semua itu lebih daripada Allah dan Rasulnya. Meskipun itu bukan patung, bisa statusnya jadi berhala tanpa kita sadari. Karena ketaatan kita melampaui batas sebagai makhluk. Gitu ya, coba cross check itu, cross check pula tentang hubungan kita dengan orang tua. Itu paling mendasar jamaah sekalian. Insya Allah jamaah sekalian, kalau itu dua itu kita muhasabahi, maka satu persatu jalan kesulitan itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa agar kita dijauhkan dari syirik berarti perlu dilazimi. Ya, doa-doa agar sampai Allah menyampaikan kebaikan kepada orang tua itu harus juga selalu dilazimi. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perilaku syirik yang kami tidak ketahui, dan kami minta ampun ya Allah dari kesyirikan yang kami mungkin pernah lakukan atau mungkin dulu kami tidak tahu, tidak sengaja, minta ampun ya Allah. Nah, ini doa-doa yang perlu kita lazimi. Demikian jamaah sekalian, insya Allah nanti di kesempatan yang lain kita akan ambil faidah dari poin-poin pentingnya tauhid dalam kehidupan, terutama untuk keluarga kita, terutama untuk siapapun yang mencari kebahagiaan, keberkahan hidup, ya. Semua itu adalah terkait tentang masalah amal-amal yang ada dalam ayat yang tadi kita telah jelaskan. Barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, dimudahkan urusan-urusan kita hari ini dan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar atas ujian yang mungkin hari ini kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala berkahi harta kita, usaha kita, pekerjaan kita, dan semuanya untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.